Assalamualaikum parents, Bunda. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Bunda Guma. Saya kali ini akan membedah buku atau membahas buku dari Eci Sukaisi dan Arif RH. Bukunya mengenai Smell Activity TKA. Di dalam buku ini sudah sesuai dengan kurtilas KI dan KD, stiker aktivitas, metode susur jari, serta labirin dan mewarnai. Buku ini merupakan salah satu referensi buku yang saya gunakan untuk mengajari Guma. Bagaimana sih aktivitas apa aja juga yang dilakukan untuk TKA ya. Buku ini sangat lengkap karena juga mengenalkan kita tentang warna, bentuk, pola, garis, huruf, angka, perbandingan juga. Yuk kita bahas. Buku ini sudah sering digunakan Guma ya, jadi sudah pada copot. Kelebihan buku ini juga salah satunya ada stiker tadi ya Bunda, yang saya sudah jelaskan. Jadi anak itu pasti akan senang dimana mereka mencocokkan apa sih gitu kan, warna apa, buah apa gitu dengan stiker yang mana, seperti itu. Untuk pertama kali ini buku ini dibuka dengan mengenal warna Magiku Hibiniu. Ya parents, Magiku Hibiniu adalah warna pelangi. Dan di buku ini bagusnya adalah separuh ini kita dikasih warna aslinya dan separuh lagi lembar kosong. Jadi kita bisa mengajarkan ke anak kita motorik halusnya, bagaimana mewarnai sesuai dengan warnanya menggunakan pensil warna. Jadi anak sudah bisa membandingkan nih warna merah seperti apa, jingga seperti apa. Dan tidak hanya itu ya, buku ini emang colorful, jadi anak sangat lebih excited lagi dalam belajar. Dan untuk warna pelanginya itu dibuat juga contoh-contoh kecil-kecil. Jadi di breakdown lagi, misalnya tadi warnanya merah, pelangi itu di sini ada buah warna merah, coba dong dicari stiker warna merahnya apa. Ternyata stiker warna merah sesuai dengan gambarnya jambu biji. Terus anak disuruh untuk mewarnai sesuai dengan kreativitasnya dia. Mau mencontoh stiker boleh, mau dengan kreativitas dia punya imajinasi warna yang lain juga boleh. Seperti itu. Di sini juga ada warna jingga, menggambarkan tomat, ada menggambarkan nanas. Ini juga ada yang belum gue warnain. Tidak apa-apa, yang penting anak sudah mengerti warna Magiku Hibiniu itu selain warna pelangi di keseharian tuh seperti apa sih gitu. Lalu bab selanjutnya mengenal garis. Buku ini mengenalkan kita garis, ada garis datar, tegak, miring, siku, lengkung, serta spiral. Fungsinya apa sih mengenal garis ini? Karena kita pra menulis, anak dikenalkan untuk menulis yang simple-simple dulu Bunda. Jadi seperti ini nih, di kehidupan sehari-hari untuk anak bisa menulis angka huruf, kita ajarkan garis-garis dasar. Ternyata ada di dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti di buku ini, ada di keranjang roti. Tuh untuk garis datar dan tegak, garis miringnya itu juga ada di slice roti tawar seperti itu. Terus ada garis siku di kaca, terus ada juga garis siku di papan penunjuk arah kayak gitu. Terus lalu di sini ada juga permainannya. Jadi latihan garis dasar dan tegak menggunakan bebek, bagaimana untuk menemukan kolamnya. Sebenarnya anak itu disuruh untuk garis tegak, terus habis itu garis datar, tegak lagi. Tapi kan namanya anak masih belajar ya. Jadi sebisanya Guma atau sebisanya anak parents untuk belajar. Buku ini juga bagusnya selain melatih motorik halus, melatih juga imajinasi. Dan buku ini bisa parents dapatkan di toko buku terdekat. Jadi kayak ini mengenal garis lengkung, ada di balon, ada di kapal selam, seperti itu. Garis lengkung juga ada di sel kerang. Garis spiral itu juga ada di kabel listrik. Jadi macam-macam Bunda. Anak dikenalkan dengan bentuk-bentuk yang ada di sekitar. Jadi kayak misalnya spiral, oh ada di mana, di snail nih gitu. Lalu juga ada garis lurus seperti ini Bunda.
Ayo lomba berlari antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu untuk mencapai finishnya, satunya mau main juga-juga, satunya mau main pasir kayak gitu. Anak akan senang sekali gitu, apalagi dengan stiker-stiker yang membantu. Nanti di sini harus kasihin stiker sapi nih. Kita lagi ada di farm. Di sini juga ada stiker tentang kambing kayak gitu-gitu. Nah, gak ada selengkung seperti ini. Jadi dengan gambar yang colorful, materi yang sangat fun learning, membantu anak menjadi lebih giat lagi belajarnya. Lalu bab selanjutnya adalah mengenal bentuk geometri dan pola. Nah, anak belajar nih mengenal bentuk-bentuk. Circle tuh seperti ini ya bentuknya. Anak belajar motorik halus untuk melingkari dan boleh untuk mewarnai. Ada juga pada donat nih, lingkaran. Terus kalau untuk segitiga ada pada tenda seperti itu. Macam-macam bentuk ada. Lalu ada juga latihan bentuk nih. Anak sudah mulai mahir, anak kakak dibedakan. Yang mana nih, yang circle, mana nih yang triangle. Nanti anak akan mencari sendiri polanya sesuai dengan petunjuk. Jadi ya bener-bener fun di buku ini gitu, mengenai persegi panjang, ada pada jendela, belah ketupat juga, ada pada bigora gitu-gitu. Pada lemari juga. Ini yang persegi nih. Panjang. Buku-buku ini juga lumayan lengkap lah untuk bentuk-bentuk dasar ya. Bentuk kerucut ada pada ice cream cone gitu. Lalu di sini ada, lalu terakhir ada juga latihan bentuk-bentuk nih. Carilah perbedaan gitu. Anak akan belajar gitu dengan imajinasinya secara abstrak gitu kan. Oh, gimana sih bentuk-bentuk yang berbeda, bentuk-bentuk yang sama seperti itu. Belajar mengenai pola. Jadi setelah lingkaran, segitiga, apa nih selanjutnya? Seperti itu. Ada stiker-stikernya ditempelin. Guma paling suka nih dengan stiker-stiker. Kadang kalau nggak sesuai bentuknya apa, nggak apa-apa deh, tempel bunda apa namanya, laba-laba, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, pola-pola lagi, warna, habis warna merah, kuning, apalagi ya lanjutannya gitu. Anak akan suka banget nih dengan permainan-permainan seperti ini. Sebenarnya belajar, cuma dia nggak tahu kalau ternyata ini juga sambil bermain, tapi juga sambil belajar. Lalu di buku ini setelah kita mengenal mengenai bentuk, kita akan belajar juga mengenai huruf dari A sampai Z. Untuk yang TKA di sini masih hurufnya diajarin, seingat saya lower case ya, huruf kecil dulu. Ini apa ini? Ikat sapu. Ayo lanjut lagi. Udah selesai. Terus Yang sekarang coba yang ini. sekarang coba tulis huruf I. Di huruf-huruf kecil gitu. Bagusnya buku ini pertama kita diajari susur jari. Oh, nulis A tuh kayak gimana sih? Kita dikasih pola nih, ada 2. Diputar dulu, lalu atas ke bawah. Dikasih contohnya, A untuk apa sayang? A untuk anggur. Nah, anggur. Kasih stikernya, cari yang sesuai. Nah, kita tulis nih. Jadi pertama kali masih dikasihin contoh. Tulisannya seperti apa? Polanya dia tinggal menebalkan doang. Itu huruf A. Ini A untuk buah anggur. Di sini juga ada A yang bentuk lain nih.
Oh, A untuk apel bunda gitu. Oke. Lalu kalau anak sudah belajar menebalkan, anak diajarkan untuk kreativitas menulis sendiri gitu. Huruf A itu seperti apa sih sambil melihat contoh. Nggak apa-apa salah agak kepanjangan kayak Q dan sebagainya. Yang penting anak belajar untuk menulis pelan-pelan seperti itu. Nah, lalu di sini juga setelah anak tahu ada nih huruf A untuk ayam, untuk merak, untuk angsa. Bagusnya buku ini juga dihilangin huruf A-nya sambil anak tuh belajar. Oh, tulisan ayam itu seperti itu. Ternyata ayam itu butuh huruf A loh gitu. Yang jadi fill in the blank yang kosong di sini dia ini fulfill. Dia isi ya. Kayak gini loh, merak ini juga diisi. Bagusnya nggak hanya selalu di depan ya. Ini ada A di belakang, ada A di belakang juga ditulis. Terus ada latihan bermainnya juga nih. Oh, seperti ini ya, gitu. A untuk angsa, cari ini. Angsa tuh yang main ini atau yang ini nih, gitu gambarnya. Sama nih, jadi untuk A sampai Z akan seperti ini. Ada bantu susurnya, gambarnya apa, tulis penebalannya dan menulis sendiri seperti itu. Nah, buku ini seperti itu terus. Itu huruf apa, Gum? C. Ada hukum. Ada ubung ayah. Sampai kita buka di huruf Z ya. Pelan-pelan ya, saya buka gini sudah copot. Saking apa ya, memang kita sering gunakan sih. Jadi kalau ada waktu kosong, saya gunakan 10 menit setiap hari untuk ajarin Guma pakai buku ini. Dan dia excited. Bunda, belajar yuk. Bunda, belajar yuk gitu. Nah, nanti kalau sudah di huruf F, ini kita udah langsung kayak review huruf A sampai F itu apa aja. Ini dan dengan dia apa ya, menarik garis tegak dan datar seret gini, ngikutin follow the line. Sambil dia bisa menyebutkan nih A, B, C, D, E, F kayak gitu. Jadi sambil boleh bernyanyi. Jadi kreativitas kita juga sebagai orang tua mau mengajarinnya seperti apa. Kalau untuk mewarnainya masih belum bisa full, nggak masalah, it's okay. Namanya juga anak-anak ya, namanya juga belajar, nggak ada yang perfect. Kalau kayak ini nih, ini saya kasih contoh. For example, kayak gini Guma gitu. Oh bagus ya bunda gitu. Walaupun emang namanya anak-anak kalau bawa orang ya masih kayak gini nih, nggak masalah. Nah, Atas ke bawah. Atas ke bawah. Tulis ini kurang satu. Dibaca Ikan hiu cumi. sekarang tebelin, sayang. ini isinya dalamnya seperti ini. Nama-nama hewan, nama-nama buah gitu kan. Terus peralatan sehari-hari. Ini Guma suka banget. Gitu. Jadi sambil menambah perpendarahan katanya dia juga gitu yang ada di sini gitu kan. Anak itu kan gitu, semakin kita selalu berucap kata-kata baru akan tersimpan di otak anak dan anak-anak akan mengingat gitu. Oh ini namanya lemari, ini namanya jendela, ini namanya bantal kayak gitu. Ini kreasi Guma semua ya, saya kasih contoh ya parents ya. Jadi sebisa mungkin gunakan waktunya sebaik mungkin biar tidak menganggur. Jadi biar anak itu sambil belajar seperti itu. Nggak usah lama-lama, cukup 10 menit setiap hari. Parents kasih waktu luangnya untuk membersamai anak. Seperti itu. Nah, ini udah sampai di huruf P ya. Oh, let me.
Dia sudah nembalin sendiri pulpen. Walaupun dia nggak hafal ya tulisan pulpen seperti apa, pensil seperti apa, yang penting dia sudah belajar. Oh, menulis seperti itu untuk pulpen. Nah, kalau ini sudah di huruf Q, sama kayak yang sampai F tadi reviewnya, ini juga di ini follow the line. Dia sambil ngucapin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Gitu. Dia pelan-pelan pasti dia akan hafal sendiri dengan sering kita ajak untuk stimulasi. Seperti itu. Kita sudah sampai di huruf S. Seperti ini. Benar-benar full color ya Bunda ya. Sangat menarik sekali. Ini sesuai juga dengan harganya ya. Kalau full color itu pasti agak lebih mahal dikit. Tapi dengan semua fasilitas yang dikasihkan buku ini sangat menunjang anak untuk semakin kreatif. Kita sudah sampai di V, W. Oke, ini enam juga labirin gini. Di huruf X, nah sudah sampai di X ini. Susur lagi follow the line. Ini Guma sendiri yang ngerjain. Nah, sudah sampai Y. Ada yoyo, ada yogurt. Nah, huruf terakhir adalah Z. Nanti kalau terakhir ini Guma belum ngerjain sih yang ini ya kemarin tuh. Jadi kalau sudah selesai nanti disebutkan hurufnya lalu ditebalin lagi dari A sampai Z. Lalu di buku ini bagusnya lagi ada mengenal angka. Jadi angka dasar aja dari 1 hingga 10 kalau nggak salah 5 ya. Kita lihat lagi ya. Jadi angka 1 nih susur jari. 1. Dia nulis lagi sendiri di sini. Kalau sudah nanti di sini dia belajar untuk menulis sendiri. Dengan kasih contoh di buku ini hanya ada 1 wortel, berarti dia sambil belajar nih. How many carrots Guma are there? Dia bilang 1 gitu. Oke. And the next page itu di sini ada angka 2, dia susur lagi nih 2. Dengan dia hitung nih. How many bees are there gitu kan, dia bilang 2 bees Bunda gitu 2. Nah dia nulis sendiri nih, walaupun emang angka 2-nya kayak Z ya, cuma ya gimana lagi namanya anak belajar menulis angka ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Di sini juga bagus banget ya, ada dia nulis 1, 2 gitu dengan 4 gambar kayak gini. Dia belajar untuk yang mana 1, yang mana 2. Terus di sini juga dia modal udah soal, dia tanya ducknya ada berapa gitu, yang besar sama yang kecil gitu, warnanya ini dia tulis di sini nih. Ini ada kayak tempat kosong dia tulis gitu. Bagusnya buku ini juga ada gini Bunda, ada nama, ada tanggal, ada nilai dan paraf kalau kita kepingin memberikan nilai dan paraf ya. Tapi kan namanya anak belajar nggak perlu dikasih nilai dulu. Yang penting namanya apa tanggalnya ya, biar buat kenang-kenangan nih, anak aku udah bisa nulis ini nih di tanggal berapa, di tahun berapa gitu. Ini 3, ini juga 4. Ini sambil lanjut ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 gitu, membilangkan angka seperti ini juga gitu. Ini Guma ngerjainnya masih usia sekitar 2 tahunan waktu ngerjain buku ini. 5 flamingo, 5 snail. Apa namanya? Gitu. Ada 6 gembok gitu kan. Angka 7 tongkat gitu, ada 8 nut. Nulis angka berapa tuh? 8. 1 lagi sayang sini.
Nah ini juga dia udah mulai hitung sendiri tulis, hitung sendiri tulis gitu. Jadi contohnya banyak. Ini sudah, maksudnya masih menebalkan angka, jadi sudah fill in the blank ya, nulis sendiri angka 7 berapa, angka 6 berapa gitu. Nih cari 5, cocokkan angka 5. Nanti dia bisa ngitung nih, di sini apa di sini yang 5, mana yang 6 gitu. Jadi sangat colorful, sangat menarik buku ini. Ternyata sampai angka 10 ya parents. Ini ada yang kosong juga, jadi anak juga belajar untuk ngurutin nih. Oh angka 1 sisanya apa ya, sisanya berapa ya, tulis kayak gitu. Terus nyocokin dengan cocokin matching dengan jumlahnya gitu. Ini juga ada gitu 1 sampai 10. Gum, ini wortelnya ada berapa dihitung? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik angka 8 pakai pensil. Ini juga ada kayak gini, benar-benar sangat menarik. Anaknya happy, dia belajar hal baru. Terus mengenai penjumlahan juga, walaupun emang masih tergolong sangat ini ya, masih sangat kecil untuk belajar ini, tapi seenggaknya anak tahu ini hitung berapa sayang, ini dihitung berapa sayang, nanti hasilnya seperti ini gitu. Walaupun dia masih belum paham ya, 1 plus 2 equal 3 gitu belum, cuma nggak apa-apa, yang penting dia tahu dulu, oh, ini 1 nih bunda, ini 2, ini 3 gitu. Ntar saya tunjukin videonya dia ya ngerjainnya ya bunda. Ini ada berapa yoyonya? Ada berapa? 4. Tulis 4. Yang satunya ditambah ada berapa itu? Ada berapa? 4. Sama dengan berapa? 1, Berapa? 8. Oke, terus saya. Dia macam-macam juga, hewan under the sea dia suka. Di buku ini bagus banget lah untuk mengenalkan anak. Tuh selalu di sini ada mengenal perbandingan. Sedikit-sedikit kita ajarin anak itu, banyak, sedikit, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis, selalu yang panjang, ada yang pendek. Kayak gini nih, kayak ini contohnya. Ladybugnya ada berapa? Ini ada berapa? 3 sama 2 besar mana? Gitu. Sedikit mana? Gitu, latihan. Terus juga ini kayak misalnya whale sama ikan badut, yang besar yang mana nih? Gitu. Yang kecil yang mana? Shark sama shrimp gitu. Atau maybe ini ada lumba-lumba nih, dolphin and the starfish, jellyfish besar mana gitu, octopus sama seahorse besar mana gitu. Boleh kalau bunda mau ditambahin bahasa Inggrisnya boleh, karena saya kan di sini ngajarinnya juga nggak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gitu. Jadi anak nangkepnya yang mana. Terus selalu di sini juga ada tebal, ada tipis. Terus buku, ada penghapus gitu. Jadi emang benar-benar keseharian aja sehari-hari. Panjang, pendek, pagernya atau sisaunya gitu. Ini stikernya ya, contoh stiker yang sudah dipakai Guma nih, udah dipakai semua sama dia, udah habis, udah nggak ada lagi. Jadi cukup sekian ya bunda, ini adalah review buku mengenai Smile Activity TKA. Untuk bukunya beliau ini Eci Sukaisi sama Arefha ini ada banyak jenjangnya. Ini yang pertama saya bahas yang TKA dulu, nanti berikutnya saya akan bahas mengenai yang TKB. Terima kasih waktunya Bunda dan Parent. Jangan lupa like and subscribe. Boleh komen di bawah mau tentang apa lagi yang mau dibahas dengan Bunda Guma ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.